Oke, selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis, episode ke-31, season ketiga. Kali ini kita akan membahas mengenai prank saham Bukalapak dan kejatuhan dari IISG. Prank ya? Prank bos. Prank. Buka aja, Oke. buka lapak. Oke, hari ini gue temani oleh Julio dan Sigma. Halo semuanya. Halo. Sebelum kita bahas mengenai Bukalapak, kita bahas mengenai IISG terlebih dahulu ya. Soalnya IISG kan 3 hari turun berturut-turut gitu. Maksudnya ini apakah suatu pertanda bahaya atau enggak itu. Dan yang pertama kita bahas mengenai pergerakan IISG secara year to date itu. Kalau kita lihat di sini secara year to date itu yang paling dalam adalah in IDX non-cycle. IDX non-cycle tuh isinya ada saham-saham konsumsi ya, kayak Unilever, kemudian ICBP, INDF. Itu turunnya secara year to date dari awal tahun itu turun 16,18%. Kemudian yang IDX property itu minus 15,97%, ya 16% lah ya. Ini datanya per hari ini ya, per 10 Agustus ini, lupa gue ganti datanya. Per 10 Agustus. Terus yang terbagus tentu saja IDX Tekno, itu dari awal tahun naiknya 929%. Jadi itu gila banget ya. Saking gilanya sampai nggak masuk ke chart ini karena takut ini ya. Iya, soalnya jadi kebanting banget. Ekstrim ya. Ekstrim. Kalau di 900 yang nonton YouTube ntar ke atas laptopnya gitu, apalagi HP-nya ya. Iya kan? Jadi gue nggak masukin itu, jadi gue di sampingnya aja itu. Iya, 900%. Terus yang kedua adalah IDX Transportation. Ini ya, yang pertama tuh ASA kalau nggak salah yang paling bagus. Adi Sarana Armada yang kalau kalian buka Iya, tapi sekarang bisnisnya yang paling menggiurkan itu adalah bisnis antar aja. Kalau kalian di Tokopedia kan biasanya ada gratis ongkir tuh. Nah itu antar aja tuh punyanya si Asa. Wah, keren jadi juga. Sumber pertumbuhannya si Asa itu ya dari situ, antar aja itu. Dan itu nggak main-main tumbuhnya. Kalau gue lihat kuartal 2 itu tumbuhnya year on year 50% kalau nggak salah revenue-nya dari bisnis itu. Tuh gue bilang gila sih. Sesuatu ya. Mungkin yang kedua itu adalah IDX Finance. IDX Finance ini kalian jangan ngarepin ini ya kayak si BCA, BRI ya, itu kalian forget it. Ya? Itu kalian forget it lah. Itu saham-saham kuno kalau bisa dibilang. Yang gitu loh, ada masanya nanti. Iya, emang ada masanya. Tuh untuk masa sekarang pasti bilang saham masa kuno. Soalnya kan yang sekarang yang naik kan saham-saham bank ajaib ya. Bank BBYB, BKS, Bank Mini lah bisa dibilang. Emang BBYB ya. Iya, BKSW, terus Bank Bank Neo itulah. Yang bahkan Bank Aladin kalau kalian boleh tahu lagi. Terus ada Bank Jago yang tentu yang paling fenomenal. Bank Jago. Yang naik hampir ratusan persen, itu juga yang turut ngebantu IDX Finance. Kemudian IDX Health ini cuma naik 2%, nggak begitu bagus. IDX Cycles ini cuma naik 8,34%. Cycle lu tahu nggak apa? Hah? Cycle. Sorry, gue agak ketuker ya. Yang Cycle si Asa ini ada Cycle apa di IDX Trans ya? Gue agak lupa. Sorry, I'm sorry. Iya, kita kalau kayak Asa masih di Trans. Asa di Trans ya, bener ya? Kayak masih gagap gitu ya sama inian yang baru ya, sektor yang baru ya. Kalau IDX Cycle tuh isinya ada media, terus ada distributor mobil, IMAS tuh ada di sini juga kalau nggak salah. Cycle ya sebutnya. Yang pokoknya yang restoran juga ada di sini, ada DAK kalau nggak salah. Ada di sini juga. Jadi itu yang bikin kalau misalnya saham movernya tuh gue kurang apal ya kalau IDX Cycle. Kemudian ada sektor industri, ini IDX Industri ini tentu saja petrokimia ya, si BRPT, TPIA, kalau nggak salah. Di dalamnya juga ada SMGR, INTP. Sorry. IDX Industri itu Astra. Sorry. IDX Industri itu Astra, sorry. Astra, UNTR itu IDX Industri. IDX Basic-nya baru si petrokimia, semen, kemudian TPIA, BRPT. Itu kan susah kan ya. Kemudian masih ini kita. IDX Energy itu isinya ya biasa lah ya, minyak, batu bara, itu yang masih utamanya.
Kemudian data per bulan untuk IHSG di tahun 2021 ini memang apa ya, naik ya kelihatannya IHSG, cuman nggak begitu berasa buat kalau orang-orang yang selama ini belinya saham BRI, BCA, BNI, Bank Mandiri itu nggak begitu terasa itu. Karena memang apalagi Unilever ya, apalagi Unilever ya, saham kecintaannya Mbak Sigma ini kan. Karena memang kalau kita lihat di sini ya naik ya, cuman saham-saham kecil yang naik gitu, kayak yang Bank Jago kan dari yang harga 5 ribuan sekarang udah hampir 20 ribu gitu. Yeah. Saham-saham yang kayak gitu yang naik gitu maksudnya. Dan kalau kita lihat di sini juga IDX non cycle kan udah turun hampir 17% juga, 16,2% gitu. Dan itu yang ngebuat jadi kayak ya sama lah kayak pertumbuhan ekonomi naik tapi kok kayak kurang nendang gitu ya kerasanya. Ya iyalah dari low basis soalnya. Iya. Nah, terus kita lihat juga tercapai itu targetnya Pak Jokowi. Ayo lo. Oke. Monthly performance-nya Agustus ya. Dari 2011 sampai 2020 itu 50-50 yang naik 5 kali, yang turun juga 5 kali juga. Cuman dari 2016 sampai 2020 itu cuma naik sekali ya. Cuman turun sekali, hanya di tahun 2019. Sisanya tuh di bulan Agustus selalu mencatatkan kenaikan untuk saham, untuk IHSG. Itu yang bikin Agustus mungkin agak sedikit baik ya, kalau bisa dilihat. Soalnya masa-masa jeleknya itu di 2011 sampai 2015 gitu. Itu turunnya hampir 4 kali, cuma naik sekali. Selanjutnya 2016 sampai 2020 IHSG selalu naik, kecuali di tahun 2019. Nah, lu ada komentar nggak mengenai performance dari IHSG dari Januari sampai Juli, terutama di bulan Agustus? Sigma dulu ya coba. Apa ya? Kalau performance sebenarnya lebih ini sih. Lebih apa? Lebih cenderung sideways sejak bulan Maret itu nggak sih? Iya, jadi di bulan Maret. Walaupun udah turun. 2 bulan terakhir ini. Naiknya kan, nggak solid ya naiknya. Iya, jadi yang peaknya itu kan Januari Februari kan, terus habis itu turun lagi karena ada yang ya kenaikan kasus COVID juga, terus apalagi yang Mei ini kan yang habis Lebaran, terus sama Juni ini kan sebenarnya ada kenaikan kasus COVID yang Delta itu kan, even sampai puncaknya aja itu market nggak terlalu turun dalam juga gitu. Dalam. Jadi masih, ya segitu aja ya. Nah ini kalau Agustus sama September kan emang biasanya lebih volatile kan ya, karena ya itu kalau misal dilihat ya kita ngambilnya 10 years terakhir gitu kan, itu masih secara rata-rata sih masih negatif gitu Agustus September. Jadi ya mungkin itu ya. Jadi memang volatilitasnya IHSG di bulan Agustus sama September itu cukup tinggi. Jadi itu yang perlu kita waspadai. Mungkin akan banyak sering cut loss di bulan ini ya, kalau bisa dibilang. Cuman kalau untuk dari Oktober sampai Desember ya itu sebaiknya sih kalau punya saham ya disimpan aja ya sebaiknya. Karena memang kalau kayak tahun 2020 rally-nya di situ. Nunggu window dressing lah ya. Rally-nya justru di situ. 2 bulan ini ya bisa jadi iya kesempatan ini juga sih namanya. Tapi akumulasi itu kalau gue bilang. Tapi kalau gue lihat sekarang kan tadi memang lebih sideways gitu ya. Cuman ya itu tadi kayak sekarang tuh shifting trend dari yang sebelumnya nggak ada teknologian ya kebantu banget sama saham-saham teknologi kan, ya nggak sih? Iya benar-benar. IHSG dari 5.900-an bisa sampai kemarin kan 6.200 ya kalau nggak salah ya. Iya sempat 6.200 sebelum hari ini turun lagi ke 6.100-an. Kalau menurut gue ya indeks ya memang naik sih, cuman yang naik itu ya yang unusual. Sekarang ini masih unusual gitu di telinga kita. Nah, kalau nyambung dari pertanyaan Julio, ini kan kita udah sektornya udah 11 ya sekarang ya, udah baru lagi itu. Dulu kan 9 kalau nggak salah. Nah, jadi IDX Finance tetap yang nomor 1 39%, cuman ada yang menarik di sini IDX Techno. Kalau kalian perhatikan, ini gue pernah ingat di bulan Februari atau di bulan apa ya?
Gue pernah kalau nggak salah iseng-iseng hitung itu komposisi ISG dari berbagai macam sektor. Itu di Februari kalau nggak salah IDX Tekno baru 0,53%, tapi sekarang udah 7%. 7%. Jadi itu yang ngebuat apa ya? Memang porsinya nih makin lama makin besar gitu. Dan gue nggak kebayang nanti kalau pada saat GoTo nanti IPO mungkin bisa nyampe belasan. Iya, kemungkinan sih. Ini akan nyampe belasan, mungkin 15% atau berapa, gue kurang paham juga sih. Karena kita belum tahu jumlah apa, sorry. Ya kita belum tahu ya ininya. Iya, jumlah saham yang ditawarin sama GoTo berapa, harganya di berapa kita belum tahu gitu. Cuman yang akan kegerus di sini gue lihat IDX non cycle, kalau gue bilang properti akan kegerus banget. Selebihnya itu ya energi kali ya yang akan kegerus. Jadi yang energi mungkin ya. Energi masih ada ini sih, masih ada potensial upside juga sebenarnya ya. Iya, masih ada potensial upside. Cuman kalau kenaikannya nggak segila IDX Techno sih, gue nggak begitu ragu dia bisa nyampe memperbesar ininya ya, weighted-nya ya, kok gue bilang. Soalnya belum ada saham energi baru lagi yang besar akan IPO gitu. Karena kayaknya menurut gue sih udah IPO semua ya yang besar-besar. Iya, mainin story lama lagi yang renewable energy itu. itu. Renewable energy itu palingan ya. Ya inilah intinya IDX non cycle itu mungkin akan besar lagi setelah setelah perekonomian Indonesia tuh udah mulai stabil lagi sebelum pra pandemi mungkin ya. IDX non cycle tuh bakalan pulih lagi. Tapi selama itu belum pulih ya mungkin IDX Techno akan melebarkan sayapnya kemana-mana. Entah memakan sektor yang mana gue nggak tahu ya. Pokoknya kalau ada sektor underperform pasti ntar dimakan sama IDX Techno deh, intinya itu aja. Nah kalau kita lihat ISG ini sebenarnya tertinggal dari indeks regional tapi nggak ya gimana ya. Kalau kita lihat Vietnam sama dari ini ya dari India Sensex itu Ho Chi Minh itu Vietnam Index itu tumbuhnya 21% dari awal tahun, kemudian BSE Sensex itu tumbuhnya 12,92% atau 13%. Kemudian Thailand itu tumbuh 4,9%, ya hampir 5% lah ya. Indonesia 0,37%, Malaysia itu minus 6,6%. Seharusnya ada Singapura di sini, cuman di investing datanya gue cari-cari nggak ada untuk yang Straits Times dari Singapura, jadi gue pakai yang ini aja yang ada. Dan Straits Times kalau nggak salah bagus juga tuh, belasan persen juga. Iya, ada kok. Tapi emang agak susah dicari. Belasan persen juga. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa yang jelek sebenarnya ya Kuala Lumpur lah ya, atau enggak Malaysia itu sebenarnya yang kurang bagus. Indonesia yang nggak kemana-mana. Mungkin keadaannya kalau much better bisa kayak Vietnam atau enggak si India ya tuh Sensex. Mungkin kalau keadaannya bisa much better, mungkin saham-saham yang ada juga bisa naik lebih tinggi lagi. Cuman ya itu keadaan regional sekarang bahwa kinerja ISG nggak begitu bagus sebenarnya untuk di negara-negara yang selected ini. Nah, ini kalau kita lihat langsung bahas selanjutnya kita bahas mengenai saham Bukalapak ya. IPO-nya sukses di hari pertama naik 25%, semua happy, antrian sampai 20 juta lot. Dan some people berharap sampai ke 10.000. Ya tambahin deh nolnya 1 tuh. Di sini ini ya, di sini sampai gue rela nggak beli saham ini supaya kalian semua senang. Jadi gue buka di sini ya. Jadi sebelumnya kan di episode berapa ya yang Ngerekat Capital Reveals gue bilang gue nggak beli saham Bukalapak gitu. Terus akhirnya pas Sigma, lu pernah bilang nggak beli ya? Awalnya gue nggak beli, gue nggak mau beli itu. Terus pas denger Sigma beli, jadi gue udah last minute tuh, gue beli kayak udahlah, gue iseng-iseng aja gue beli Bukalapak, nggak tahu ya dapet, ya udah mau gimana, rezeki masa ditolak ya. Karena setelah gue dapet, ternyata nggak dapetnya ya seperti yang orang nasabah retail pada umumnya sekitar 20%-an doang, nggak banyak. Setelah dapet ya udah gue biasa aja.
Dan pada hari pertama gue nggak nyangka si Bukalapak antriannya 25. sampai 20 juta lot. Itu yang gue kayaknya baru pertama kali di Indonesia ya. Maksudnya betul. Antriannya sampai 20 juta lot ya, dan transaksi sampai berapa triliun, Pak? Iya, transaksi triliunan itu luar biasa. Triliun loh. Itu. Anjir, gue langsung lihat, sekarang udah triliun nih BCA, BRI. Gue lihat, kagak, masih ratusan bio. Dia doang. Kok ini bocah triliun? Anjing, ngalahin BCA. Iya kan, lu bayangin tuh antusiasnya kayak gimana. Dan sekarang triliun loh. Gila ya. Iya, dan sekarang ini transaksi IHSG aja sekarang lagi sepi, dia triliun gitu kan. Anjir. Dan pada saat hari kedua kan ini kan, awal gue masih happy tuh sesi 1. Gue liatin gitu kan, gue ada kerjaan juga. Ternyata pas di sesi 2 untung ada Julio sama Sigma ngomong di grup. Ini di mana? Pas gue wah sialan udah turun dari 1.300-an. Akhirnya gue jual di 1.220 kalau nggak salah. Jadi gue tag. Lu berarti lu nggak ngeliat itu, Pak? Gue nggak ngeliat. Awal nggak ngeliat, kalau nggak ngasih gue nggak ngeliat itu. Siapa yang ngeduga banget lah ya? Iya, gue pikir udahlah ini mah pasti besok kan masih ketahan. Palingnya 2 hari dah. Karena gue mikir antriannya pagi-pagi itu kan masih 10 juta lot kan. Gue pikir gila, apa iya ditembusin? Yang mau ngejebol 10 juta. Gue mikir gitu kan, apa iya ditembusin hari ini? Gue bilang gitu, gue mikir gitu dalam hati gue. Nggak tahu ya tembus juga. Dan pada saat itu mungkin ada yang ngantri di 1.300-an. Nah, itulah para pasukan ya itu 10 juta itu. Ya 10 juta itu terjebak di harga 1.300 itu ya. Dan akhirnya banyak yang murka dan diobral di harga 1.000, di Bukalapak sendiri ngobralnya itu lebih gila lagi. Jadi dia nyangkut di Bukalapak, dia obral sahamnya di Bukalapak sendiri, harganya 1.000. Jadi kita lihat di sini, ini ada Bukalapak, saham Bukalapak harganya 1.000. Iya. Bukalapak melakukan pelanggaran. Iya, karena nggak boleh di situ. Kalau gue rasa sih nggak boleh. Nggak boleh. Masa jualan saham di marketplace? Kayak saham apa ya? Sekalian itu saham iya, kayaknya pernah waktu itu ya. Iya benar-benar. KF. Ini mungkin kita sekalian mengedukasi juga kali lah ya. Ya bahwa ya nggak bisa ini, tapi kecuali cuman emang tujuannya buat lucu-lucuan ya it's okay. Cuman nggak ada ceritanya kayak gini gitu kan. Jualan jualan itu ya di platform aplikasi online trading gitu, masing-masing gitu. Jangan sampai ini nggak bakal bisa, nggak bakal boleh juga ceritanya kayak begitu. Ya, terus itu satu. Terus yang kedua, lu ada ini nggak yang Play Store? Oh iya, nah di sini juga di sana kan di beritanya juga dibilang bahwa itu, di sana aplikasi Bukalapak di situs Play Store juga tak luput dari komentar para investor Retail yang kecewa. Jadi banyak yang kecewa sama kinerja sahamnya Bukalapak, terus si Play Store-nya aplikasi dikasih bintang 1 semua. Nah, itu lu bilang apa? Jadi ya itu sebenarnya nggak ngaruh apa-apa ya, mau lu bilang mau lu kasih rating 1, mau lu kasih rating setengah kayak itu nggak akan ngaruh apa-apa itu. Ya karena itu aplikasinya itu bukan harga sahamnya. Itu bukan harga sahamnya. Itu mungkin harga sahamnya. Iya sih. Jadi tapi memang ya bentuk kekecewaan ya. Iya, itu bentuk kekecewaan dan ya mau gimana ya. Banget sih ya. Cuman kasihan juga ya, bukan kasihan sih, cuman ya itulah namanya market ya, semua orang semua orang bisa melakukan apa aja. Iya, semua orang bisa melakukan apa aja, cuman ya kita nggak bisa nyalain juga ya setelah gue pikir-pikir ya. Ya gue ngerti sih, maksud gue lu beli di pucuk kayak 1.300 terus harga sahamnya sekarang tinggal berapa ya, bentar. 1.035. Bentar, buka ya. Tadi 1.000 sampai 1.050. Iya 1.035 sekarang harganya. 1.035 bener. Ya lu beli di 1.000 berapa ya pucuknya tuh kan 1.325 ya. Lu sekarang 1.035 ya lu rugi 30%-an saham lu. Ya gue sih wajar ya menurut gue ya dia marah kayak gitu. Tapi ya mungkin pelan-pelan buat pelajaran. Buat pelajaran aja. Itu banget. Buat pelajaran aja sih. Pelajarannya apa berarti? Ya di saham selanjutnya yaitu GoTo harap berhati-hati. Belajar aja. Iya ya. Dan apa ya istilahnya mungkin yang ikut-ikutan yang apa itu nggak selalu juga ya.
Iya. Nggak selalu tepat juga, iya benar. Kalau gue pribadi sendiri kan gue mengira bahwa Bukalapak ini masih akan auto reject lagi di hari kedua kan, di hari ketiga mungkin baru akan mulai bergerak sahamnya. Ternyata prediksi gue salah dan saham udah gerak duluan. Tapi gitu. Iya, prediksi semua orang sih Pak, bukan cuma lu doang. Prediksi semua orang salah. Yakin sih dia mostly lah. Siapa sih yang menduga? Ngelihat hari pertama sebegitu hype-nya, terus sampai orang ngantri sekian puluh juta lot, sekian puluh juta di situ. Yeah. Siapa yang ngeduga gitu? Artinya ya mother market coy. Ini anjir. Motherfucker. Buat latihan mental lah. Namanya juga market. Gila loh. Nah sekarang ini kan Bukalapak nih, antrean pertama 20 juta lot. Nah lu nggak kebayang kan nanti pas gue tuh IPO ntar antreannya berapa, mungkin 40 juta lot atau 50 juta lot nanti. Dan mungkin itu akan habis juga nanti ujung-ujungnya. Betul. Soalnya banyak faktor lah ya. Banyak faktor. Kalau mau dibilang popularitas ya Tokopedia sama Gojek ya nomor 1 sebenarnya. Kalau gue bilang ya dari segi popularitas ya. Dan itu pasti yang mau banyak banget kalau gue bilang nanti pada saat IPO. Dan kalian juga harus berhati-hati nanti pada saat IPO. Jangan sampai terjebak di Bukalapak lagi. Kalau misalnya mau beli di secondary, ya nanti aja lah bro. Nanti aja, gak usah sekarang tuh kalau misalnya mau beli di secondary. Soalnya sebenarnya ada satu pelajaran juga tuh. Apa tuh? Yang easy come ya easy go. Iya, itu sih easy go sih. Tapi satu faktor yang mungkin yang bikin gue selamat sih mungkin faktor Julius ya lu gue bilang. Gara-gara gue ngomong di grup. Karena Julius nggak beli jadi mungkin ini. Nah, gue nggak tahu nih. Gue tuh nih nanti kan Julio juga ada niatan mau beli nih. Gue nggak tahu dan nanti sama. Gue pengen ngomong jorok anjir. Oke. Gue ngomong kasar kalau Pak. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat di sini bobot Bukalapak sangat besar di IDX Tekno. Itu yang paling kalian harus ingat. Dan kenapa kalian harus ingat? Karena Buka ini kemungkinan besar sahamnya akan naik turun dalam beberapa hari ke depan. Kalau kata Sigma bilang tadi sebelum siaran, ya Bukalapak ini turun karena ISG-nya juga turun juga gitu. Jadi bukan murni karena orang jualan juga. Iya, orang panik ISG-nya turun 1,2% dalam sehari. Orang panik segala macam ya mungkin itu juga yang nyebabin orang-orang berbondong-bondong jualan saham Bukalapak. Mungkin kalau marketnya kondusif mungkin masih bisa ketahan di. Masih bisa lanjut ya? Iya, masih bisa lanjut. Tapi sebenarnya kemarin itu triggernya emang dari Buka sih. Terus habis itu baru marketnya kan jatuh ya? Iya, dari dia 25% kan langsung 4% lumayan juga ke market. Iya, apalagi bobotnya kan sekitar 1,7 kan. Mungkin psikologis ke yang lainnya kali ya, Mas. Wah, gila Bukalapak dari yang segitu turunnya banyak banget ya. Mungkin orang-orang jadi MTech juga ARB. MTech ARB juga MTech. Jadi kalau kita gue nggak lihat. Iya. Jadi kalau kita lihat di market cap-nya di sini di IDX Tekno itu DCI nomor 1, tapi DCI udah digembok ya dan belum tahu kapan dibukanya. MTech itu nomor 2, market weight-nya itu sekitar 29%. Jadi DCI sama MTech itu 29% dan Bukalapak itu 22%. Dan jauh di bawahnya itu DMMX saja hanya 5,18%. Jadi kepentingan si Buka ini di sektor teknologi ini sebenarnya gede banget gitu. Dan nggak mungkin Bukalapak akan berdiam diri di sini aja, pasti akan gerak lagi ke depannya. Pasti. Gue bilang pasti. Sewa. Pasti. Dia pasti akan narik sewa dulu. Ntar baru nurunin penumpang lagi. Iya, biasalah. Pasti dibikin biar liquid gitu loh. Iya, nggak mungkin nggak dibikin liquid. Ntar kalau misalnya saham Bukalapak ini nggak liquid, ya orang akan kecewa lah nanti. Wah, gue nggak bisa keluar di Bukalapak sama segala macam. Iya. Tapi gue nggak tahu akan balik ke harga di 1.300-an, bahkan bisa lebih tinggi lagi, gue nggak tahu. Tapi Allahu alam itu. Allahu alam itu. Tapi banyak target-target sekuritas house gede sih yang bilang bahwa ini targetnya 1.600, 1.500. Jadi memang set targetnya tuh udah ada gitu di harga segitu. Makanya 1.300-an itu ya mungkin udah hampir-hampir 1.600, mungkin saatnya orang take profit. Mungkin di situ sih kalau logika sederhananya. Gak usah kecepetan gitu. Gak usah kecepetan. Dan mungkin juga nanti bisa aja akhir tahun nyampe target harganya itu bisa aja. Tapi butuh waktu yang lama kan. Dan saham pendirinya itu kan di lock up sampai 8 bulan itu.
Apa iya sahamnya akan diam di situ saja? Ini ya apa? Iya, enggak DCI. Semuanya. Si Buka kan di lock up saham-saham ini kan, saham pendirinya Bukalapak tuh, saham-saham yang sebelum pra IPO itu di lock up sampai 8 bulan. Yang mayoritasnya gitu. Iya, kayak si MTEK, si apa Pak Zakinya ya, Ahmad Zakinya tuh di lock up. Iya benar-benar. Dia nggak boleh jual. Nggak boleh jualan. Nggak boleh jual. Sampai 8 bulan. Iya. Dan kan apakah mungkin sahamnya turun terus? Kan tidak, pasti secara logika. Pasti akan naik lagi. Itu sih suatu keniscayaan sih, tapi apakah balik ke 1325 lagi? Gua nggak tahu. Udah market dah tuh. Itu market yang putusin deh. Kalau misalnya ke berapa 1.200 lagi ya mungkin itu masih mungkin itu. Cuman kalau 1.300 gua nggak tahu. Tapi ya harapan yang nyangkut sih pasti balik lagi ke sana lah ya. At least balik modal gitu. Dan setelah balik modal dia jualan ya kan, sama naik lagi. Sekarang jadi nggak sesimpel, sekarang jadi nggak easy money aja lah gitu lah ya. Iya, sekarang jadi nggak easy money, butuh kecerdikan sekarang. Analisa udah gitu. Lo lihat analisa pasar lah gitu. Analisa pasar ya, teknikal soalnya belum bisa. Iya. Chartnya masih 2 doang candle. Stock bid. Nggak bisa dah. Lo harus pasang kuping, pasang mata semuanya udah. Gila. Tapi yang terpenting sih dulu aja lah. Iya. Percaya sama diri lu sendiri sih. Kayak Sigma ya kan tenang terus. Sigma masih ya? Biasa. Masih. Udah. Masih gue nambah man. Dia nambah soalnya. Iya karena itu hal yang biasa. Iyalah orang turun kan. Iya. Dan kalau Mother gambler. Dan kita lihat ya. Dewa judi. Mantep lu mah. Gue nggak nyangka. Dan kalau kita lihat di sini balik lagi ke ISG ya. Ya, kalau gue bilang sih entah hari besok kan libur ya. Ya paling Kamis masih turun, Jumat rebound lah kalau gue bilang. Anjir 6.080. Iya 6.080. Nggak mungkin ya ISG akan, maksudnya bukan nggak mungkin ya, maksudnya kemungkinan kecil ya ISG akan turun lebih dalam banget gitu. Kalau menurut gue, kalau ada yang pendapat lain nggak Sigma soal ISG? Soal market ISG? Ya itu ya sekarang kan kalau masih sideways gini sebenarnya ya support satunya kan masih di sekitaran 59 sampai 6.000 juga kan. Paling sih antar Kamis Jumat sih masih ini ya. Tinggal 2 hari palingan ya masih sideways di 6.000-an sih. Iya. Julia? Dapat lain kayaknya. Nggak ada apa-apa banget. Semoga nggak ada apa-apa. Iya ya. Semoga nggak ada apa-apa. Yang kekhawatiran, sebenarnya kekhawatiran kita ini kan ini apa? The Fed itu ada rencana bakal naikin suku bunga lebih cepat dari waktunya itu. Kayak masih belum jelas ya itu ya. Tapi yang paling ngeri sih kalau misalnya dia beneran naikin suku bunga di akhir tahun ya di 2021. Itu akan terjadi shock banget bagi pasar gitu kalau misalnya beneran mereka naikin gitu. Soalnya ya gimana ya, kayaknya market belum siap sih. Maksudnya banyak negara yang masih dalam kondisi yang belum pulih sepenuhnya, tapi si US sudah naikin suku bunga lagi dan itu makin pusing gue. Jujur aja. Kalau misalnya itu dinaikin duluan. Gue pusing sebenarnya kalau tahu kita mah. Iya, tapi dia kan tidak ya. So far masih dovish sih. Lagian kalau misal dia mau naikin, biasanya kan pengumumannya kayak dua kuartal sebelumnya gitu kan. Kalau rencana sama taperingnya juga sekalian. Ya, semoga ya masih ada harapan buat ISG ya. Terutama di bulan Oktober sampai Desember. Semoga kejadian ke tahun 2020 itu semua orang happy, semua orang bahagia. Dan banyak mulai influencer saham pada saat itu. Dan sekarang ya sudah hilang entah kemana. Bentar deh. Itu di bawah tuh ini MACD ya? Yang bawah tuh garis. MACD. Yang biru itu? Iya, MACD-nya sih mau dead cross. Udah dead cross sih sebenarnya. Mau dead cross sih sebenarnya kalau MACD-nya. Iya. Cuman ya
Aku masih optimis lah. Kamis mungkin masih turun, Jumat mungkin rebound. Itu prediksi itu. Ya mungkin itu aja ya yang bisa kita bahas. Semoga membantu kalian gitu, bahwa jangan ya kalau udah nyangkut di Bukalapak ya udah gak usah protes ke Play Store-nya, gak usah protes ke mana, gak usah jual sahamnya di Bukalapak sendiri atau di Tokopedia atau marketplace yang lainnya, karena nggak ada gunanya. Mendingan kalian fokus di, kalau udah beli sahamnya ya fokus di pasarnya itu, fokus di sahamnya. Kalian lihat baik-baik ini akan kemana arahnya. Soalnya terakhir kali gue lihat tadi antrian jualnya 6 juta. Ya lumayan ya. Tapi bukan antri beli 6 juta. Antri beli, antri jual. Tapi gini loh maksud gue. Over ya. Tapi maksud gue gini, bukan nggak mungkin 6 juta itu akan jebol juga, itu bukan hal yang nggak mungkin. Tadi aja waktu hari Selasa aja yang antrian jual hampir 10 juta lo jadi tembus, apalagi ini. Gue mikirnya segitu aja. Jadi jangan patah semangat duluan, jangan ngelakuin hal-hal aneh. Kalian nyangkut di saham Bukalapak, masih ada saham-saham yang lainnya juga. Kalau misalnya udah kelanjur nyangkut dan putus asa, bangun. Saham bukan Bukalapak doang, masih banyak yang lain. Iya, betul. Itu aja. Demikian mungkin dari gue, Farhan, Juli, dan Sigma. Kita pamit undur dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk Rare Kapitalis YouTube channel. Podcast ini juga bisa didengerin di Spotify dan Kurio. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.